Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan saya lagi. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik dan penyusunan ulang perbandingan politik dan ilmu politik. Nah, baiklah saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Pengertian kepuasan pelanggan. Nah, pengertian kepuasan pelanggan seperti yang kita tahu telah dilihat di layar, itu ada kata Keller pada 2019 sampai dari halaman 138 sampai 139 mengatakan bahwa perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan kesannya terdapat kinerja hasil suatu jasa atau produk dan harapan-harapannya. Lovelock dan Wills juga ada kutipannya juga di sini, yaitu keadaan emosional reaksi pasca pembelian mereka dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan, dan kesenangan. Semua rasa itu ada di sana ya. Terus Albinson pada tahun 2004 juga menunjukkan sikap terhadap penyediaan layanan atau reaksi emosional untuk perbedaan antara apa yang pelanggan harapkan, apa yang mereka terima, begitu. Di slide selanjutnya itu terdapat asal-usul evaluasi ekonomi politik. Nah, dalam di asal-usul evaluasi ekonomi politik ini apa ya? Terdapat 8 fase. Nah, 8 fase itu apa aja sih? Nah, di fase pertama ada komoditisme kecil, atau dengan kata lain teori zaman kuno dan pertengahan. Yang kedua ada merkantilisme, itu ada di abad 14 sampai abad 17. Selanjutnya ada liberalisme klasik. Di sana selanjutnya komunisme utopia, dan kemudian ada merkantilisme. Di urutan ke-6 itu ada marxisme dan neoklasisme. Selanjutnya ada Keynesian dan neo-marxisme. Itulah 8 fase teori ekonomi politik. Nah, di slide selanjutnya ada ekonomi politik internasional serta teori-teori imperialisme dan ketergantungan. Ada 2 pandangan tentang imperialisme baru yang menonjol. Pertama, ada pandangan radikal atau Marxis. Terdapat bahwa imperialisme merupakan pencerminan perkembangan kapitalisme, diperlukan akibat adanya kontraksi-kontraksi model produksi kapitalis. Lalu di tingkat keduanya ada pandangan liberal atau non-marxis. Berpendapat bahwa perlahan-lahan sistem kapitalis dapat langsung disesuaikan gitu. Selanjutnya di slide selanjutnya itu ada ekonomi perbandingan politik serta teori-teori negara dan kelas. Nah, 3 tradisi telah menangkap perhatian para ahli kontemporer yang terlibat dalam negara dan kelas. Yang pertama apa sih? Nah, yang pertama dikenal dengan sebagai instrumentalisme dan bisa dijumpai di Amerika Serikat. Berasal dari studi-studi komunitas yang mengidentifikasi kekuasaan menurut jalur-jalur posisi. Di selanjutnya yang kedua ada tradisi. Nah, tradisi kedua berputar sekitar pandangan negara
strukturalisme dan ditentukan dalam tulisan-tulisan kaum merkantilisme Prancis. Di selanjutnya ada yang ketiga yaitu tradisi ketiga. Nah, tradisi ketiga yang berakar dalam perspektif-perspektif Hegel, atau Marx maksudnya, serta dilanjutkan oleh Habermas, Marcus, dan lain-lain negara serta ideologi dan kesadaran semuanya. Lanjut di sini kita akan belajar ekonomi perbandingan politik serta teori-teori negara dan kelas. Tiga tradisi telah menangkap perhatian para ahli kontemporer yang terlibat dalam negara-negara kelas. Pertama dikenal dengan sebuah instrumentalisme dalam bisa dijumpai di Amerika Serikat. Berasal dari studi-studi komunitas yang mengidentifikasikan kekuasaan menurut jalur-jalur posisi. Yang kedua, ada tradisi kedua berputar sekitar pandangan negara strukturalisme dan ditentukan dalam tulisan-tulisan kaum Markis Prancis. Nah, tradisi ketiga yang berakar dalam perspektif-perspektif Hegel, Marx, serta dilanjutkan oleh Herbal Marcus dan lain-lain aliran Franks mencoba menampakkan mistifikasi negara serta ideologi dan kesadaran semuanya. Selanjutnya yang terakhir, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.